Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau izin sambil duduk ya. Lagi pilek tadi pagi asmanya kumat. Ya, saya Krisna. Saya mungkin jauh lebih muda dari Bapak Ibu sekalian karena saya baru lulus tahun SPM saya tahun 2018. Setelah itu saya fellowship di Taiwan setengah tahun dan saya pulang. Subspesialis, sebenarnya saya bukan retina tapi saya glaukoma subspesialisnya, jadi nanti saya coba paparkan sedikit mengenai basic di retina. Mungkin bisa ke slide saja. Nanti kita akan banyak diskusi saja karena tadi Bapak Arif sudah menjelaskan sangat detail sekali dan baik mengenai kelainan retina. Saya akan tambahkan sedikit-sedikit aja mengenai optimasi visual yang tentu saja saya hanya mempelajari sekitar 6 bulan, tapi Bapak Ibu sekalian mempelajarinya selama pendidikan. Jadi mungkin, dan pasti Bapak Ibu sekalian punya ilmu yang jauh lebih dalam daripada saya. Ya, next. Saya kalau masih kuat saya jalan aja. Ya, saya coba fokus di slide yang di sini ya. Jadi konsep optimasi visual, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan slide. Jadi seseorang untuk bisa melihat dia harus mempunyai faktor, paling tidak ada 4 faktor. Yang satu dia bola mata, satu dia punya bola mata tentu saja. Kalau dia tidak punya bola mata dia tidak bisa melihat. Yang kedua bola matanya harus secara structure dia baik. Korneanya baik, lensanya baik, vitreous humornya baik, retinanya baik, nervus opticusnya baik, cortex visualnya baik, otaknya baik. Gitu ya. Pun semuanya baik belum tentu dia bisa melihat. Kenapa? Jangan-jangan program yang ada di otaknya tidak baik. Jadi seseorang tidak bisa melihat itu belum tentu karena dia ada sesuatu yang salah di bola matanya, bisa aja dia softwarenya rusak. Contohnya pada orang-orang dengan misalnya mikrosefalia begitu ya, yang dimana korteks visualnya tidak baik. Yang fungsi-fungsi jaringan organ mata bisa kita lihat di OCT, tadi sudah dijelaskan ya, tapi tentu saja harus dilakukan di rumah sakit yang mempunyai OCT. Dan kalau kita mau melihat fungsi, karena retina itu hanya sebagai layar ya, CPU-nya itu ada di otak. Kalau ketika retinanya bagus, Bapak Ibu lihatnya bagus, tapi kok dia tidak bisa melihat, jangan-jangan dia ada kesalahan di otak, sehingga kita perlu CT scan, MRI dan segala macamnya. Pun jika kita semua ini bisa melihat dengan jelas, tapi lampu dimatikan kita sudah tidak bisa melihat. Jadi ya ternyata kita sangat terbatas sekali sebagai manusia, kita punya limitasi yang luar biasa. Lampu dimatikan kita tidak bisa melihat. Lampu ini dijadikan satu kita tidak bisa melihat dengan jelas, 3 dimensi kita hilang. Atau kita letakkan sebuah tadi ya, kacamata dikasih filter udah nggak bisa melihat ya segala macam. Jadi optimasi visual itu sangat banyak sekali, mulai dari bagaimana cahaya itu berperan terhadap fungsi visual, bagaimana kacamata yang Bapak Ibu berikan, sampai nanti ternyata ada filter-filter khusus yang bisa Bapak Ibu berikan kepada pasien-pasien dengan penyakit retina, sehingga penyakit retina tidak progresif atau dia membaik. Next. Bola mata yang kalau diiris seperti itu. Jadi kenapa sih ada dokter mata? Mata kan cuma kecil gitu ya. Ada dokter penyakit dalam dari ujung rambut sampai ujung kaki ini penyakit dalam. Ada dokter bedah dari ujung rambut sampai ujung kaki dia bedah. Tetapi kenapa dokter bedah tidak bisa membedah mata? Dia bisa membedah. Kalau terpaksa dokter bedah bisa mengoperasi sesar bisa. Kalau terpaksa dokter bedah bisa mengoperasi lambung bisa. Kalau terpaksa dokter bedah bisa mengoperasi kandung kemih yang itu ranahnya urologi. Tapi kenapa dokter bedah tidak bisa mengoperasi mata? Kenapa ada dokter mata? Dan kenapa saya subspesialisnya glaukoma, subspesialis penyakit gitu ya, bukan subspesialis. Kalau yang lain kan retina organ ya, retina, tumor dan segala macam itu organ. Tapi saya hanya mendalami satu penyakit yaitu glaukoma. Karena memang ternyata mata itu ada sebuah organ yang kompleks. Di situ ada semua yang ada dalam organ tubuh manusia. Salah satunya adalah layar saraf. Dia menggambarkan sebuah struktur saraf yang kompleks yang menggambarkan fungsi otak. Yang kedua adalah layar koroid. Koroid itu menggambarkan anyaman yang sangat kompleks sekali. Anyaman pembuluh darah sangat kompleks menggambarkan ginjal. Sklera merupakan pembungkus mata yang dia menggambarkan sebuah jaringan ikat yang dia menyerupai kulit. Jadi pada dasarnya mata itu adalah jendela dunia. Kenapa? Karena salah satunya adalah mata itu sebenarnya merupakan suatu gambaran dari bagaimana manusia itu berfungsi secara normal.
Dari mata kita bisa melihat seseorang diabetes mellitus apa tidak, dari mata kita bisa melihat dia hipertensi apa tidak, dari mata dia. Kita bisa melihat ini orang HIV atau tidak, dari mata kita bisa melihat orang ini mempunyai sistem kekebalan tubuh yang bagus atau tidak. Jadi kita tidak perlu membedah ujung rambut sampai ujung kaki. Kita, kalau Bapak Ibu punya oftalmoskop, nanti selanjutnya akan dibahas di pertemuan ketiga, di ilmiah ketiga. Kalau Bapak bisa melihat ke retinanya, Bapak Ibu sekalian akan bisa describe ini orang sakit apa. Ini orang gak usah ngomong, misalnya orang ini bisu nih, atau ini anak kecil. Dilihat, oh Bapak diabetes. Dilihat, oh Bapak hipertensi lama. Oh Bapak ginjal. Atau anak kecil, bayi belum bisa ngomong, dilihat, oh rubella. Loh, tahu dari mana? Karena di situ terpampang jelas bagaimana informasi yang seluruh yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu mungkin panitia mengambil kelainan retina. Karena when you can see the retina, you can describe what happened to the patient. Jika Anda melihat retinanya, Anda akan tahu apa yang terjadi pada pasien. Next. Ini terlalu dalam, tapi saya akan jelaskan bahwa bahkan struktur retina, jadi bola mata, itu retina, layar saraf dulu, kita anggap sebagai kelapa ya. Daging kelapanya itu adalah retina, ya, bagian paling luar. Air kelapanya itu adalah vitreous humor. Cangkang kelapanya atau batok kelapanya itu adalah koroid, dan sabut kelapanya itu adalah sklera. Jadi yang retina itu adalah, tadi ada ablasio retina rekmatogen, rekma itu artinya robekan. Ada namanya ablasio retina tractional artinya tarikan. Ada ablasio retina exudativa itu artinya exudate itu ada cairan yang menumpuk di bawah retina. Nah, kalau retina yang kita analogikan sebagai daging kelapanya itu copot, tentu saja kita tidak bisa melihat karena isinya adalah 10 layar sensori yang di situ saling berkaitan. Jadi anggap aja kalau Bapak Ibu lihat ada sensor cahaya, retina itu setipis 0,5 mikrometer, dia punya 10 lapis sensor cahaya. Manusia manapun belum bisa membuat, hanya Tuhan yang bisa membuat. Oleh karena itu sampai sekarang jika ada kelainan retina, sampai sekarang ya, Tuhan belum kasih kita jalan untuk bisa membenahi kelainan retina. Kecuali kita hanya bisa menempelin aja, tapi kalau ada penyakit yang lain kita belum bisa. Next. Nah, tadi yang dibahas mungkin baru sedikit, tetapi kalau Bapak Ibu mau tahu tentang kelainan retina, yang tulisan putih ini adalah menggambarkan satu penyakit retina. Jadi minimal yang saya tahu penyakit retina itu ada sekitar 50. Dari satu lembar lapisan retina saja kita bisa describe, oh Anda punya 50 penyakit yang berbeda. Salah satunya ablasio, lainnya adalah diabetes mellitus, lainnya adalah hipertensi. Tetapi selain itu ada banyak sekali. Kita bisa mendeteksi orang ini bisa ada tumor atau tidak. Choroidal melanoma di situ. Melanoma sebuah kanker yang ganas. Choroidal nevi di situ. Ada nevus, kanker yang tidak ganas. Ada circinate ring di situ menggambarkan adanya kelainan dari kolesterol. Congenital hypertrophy retinal pigmentalium itu adalah dia ditakdirkan dari kecil tidak bisa melihat sama Tuhan karena ada retina yang rusak secara sistem. Namanya retinitis pigmentosa mungkin nanti kalau kita bahas ya. Retinal hole, ada lubang di retinanya, ada bone speckle, ada kolesterol embolus, ada fibrous peripheral changes, asteroid hyalosis yang biasa describe sebagai floaters, drusen ini sebagai penumpukan lemak dan diabetes mellitus, hemangioma ada kelainan kapila dan segala macam. So, apa yang bisa kita perbaiki dari kelainan retina? Kita lihat next. Tadi sudah dibahas bahwa kalau kita tidak bisa memperbaiki kelainan retinanya, so kita perbaiki functionnya. Function diperbaiki dengan banyak hal. Yang Bapak Ibu harus tahu adalah kita akan kolaborasi. Tentu saja Bapak Ibu jika bisa melakukan kampus visi, Bapak Ibu akan melakukan kampus visi. Karena kita harus tahu dulu, mungkin ada yang sudah tahu, Bapak Ibu boleh nggak sih memberikan izin mengemudi pada pasien dengan lapang pandang 30 derajat, boleh nggak? Jadi tidak hanya pandangannya harus di atas 6/18, tetapi pasien yang mau mengemudi harusnya memiliki lapang pandang di atas 30 derajat. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan, misalnya Bapak Ibu ditanya oleh polisi, bekerja di klinik yang ada polisi, yang untuk SIM. Gimana? Nggak apa-apa, visus 6/6.
tapi dia glaukoma yang dia melihat seperti dari sedotan. Bakal nggak ngasih SIM? Tentu saja tidak. Dia ngelihat ke depan, mungkin depan ada lampu merah, tapi sebelahnya ada motor segala macam kesamber. Nah itu salah satu yang perlu dipikirkan bahwa kelainan retina ini dan selain kelainan glaukoma mempunyai resiko penyempitan lapang pandang. Dan bagaimana cara memperluas lapang pandang? Tentu saja perlu kita pikirkan karena Bapak Ibu tahu bahwa dengan menggunakan kacamata misalnya, semakin tinggi kacamatanya dia akan meminifikasi, semakin buruk lagi nanti lapang pandangnya. Oleh karena itu, optometris yang kami harapkan kerjasama nanti, jika pasien tidak bisa kita berikan kacamata, tentu saja perlu di situ ada kompetensi memberikan kontak lens dan rigid gaze permeable kontak lens. Next. Ini adalah lapang pandang. Nih, bagaimana kalau lapang pandang kita tinggal seperti melihat lewat sedotan, tentu saja bahkan mungkin di sebelahnya orang tidak bisa kita lihat begitu ya. Dan kacamata yang saya pakai ini saya -7. Saya ini ketika operasi tentu saja saya harus menempelkan kacamata saya di binoculars. Kenapa? Karena selain di rim kacamata saya buta. Ya enggak. Saya hanya punya lapang pandang sekitar 70 derajat. 90 derajat saya di sini tentu saja tidak 6/6, pasti 2/60-an. Seperti itu. Nah karena itu seharusnya saya dulu pakai RGP. Tapi karena saya setiap hari naik motor, saya sering keratitis, saya pakai kacamata lagi. Tapi kalau tentu saja pada kondisi-kondisi tertentu, orang-orang tertentu seperti pilot, seperti AU, seperti dokter yang menggunakan mikroskop, sebaiknya Bapak Ibu sekalian memberikan bukan kacamata untuk memperbaiki lapang pandang. Dan orang yang mengidap glaukoma atau penyakit retina yang mempengaruhi lapang pandang perifer. Next. Oke, tadi retinal detachment sudah dibahas. Dia lepasnya kalau kelapa ya, lapisan saraf atau lapisan daging, gampang tempelin aja. Ya tapi nempelinnya nggak gampang gitu ya. Ya nempelin retina itu adalah layer yang kalau Bapak Ibu mau tahu tebalnya seperti setebal kulit salak. Kulit arinya, bukan kulit luarnya. Menempelkan kulit ari salak yang sudah lepas ke salaknya lagi. Tidak boleh lepas lagi, bayangkan. Sebegitu harus detailnya seorang dokter mata. Ya sudah tempelin aja, bagaimana caranya ya pakai lem atau kita bersihkan segala macam ya. Intinya sebuah proses yang kalau zaman dulu saya waktu residen sekitar zaman tahun 10 tahun lalu, operasi retina bisa sampai 5-6 jam. Asistennya biasanya saya ketiduran di tengah jalan karena memang takes very long time. Next. Oh sebentar, mohon sebelumnya salah satu resiko yang bisa kita semua hindari adalah myopia tinggi. Masalahnya mungkin Bapak Ibu sudah sadar di belakangan ini myopia tuh tidak bisa terkontrol. Anak SD di China 90% pakai kacamata. Di Jakarta waktu saya di Jakarta Eye Center, saya 2 minggu di sana. Dari 40 orang anak yang datang ke klinik mata anak, 35 myopia tinggi. So it's very high. Dan tugas kita untuk membuat myopia itu tidak progres. Jadi semakin tinggi, semakin dia mudah untuk ablasio. Next. Jadi lini pertamanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena pasti seorang yang tidak bisa melihat jelas datang ke Bapak Ibu. Ya. Tadi sudah dijelaskan, tadi sudah ada kacamata yang dipakai. Next slide. Ablasio retina, hati-hati. Saya ganti di sebelah sana, saya agak pusing. Saya suka pusing kalau berdiri lama. Di situ ada perubahan status refraksi pasca operasi. Kenapa? Karena biasanya setelah operasi vitrektomi kita memberikan substitut vitreous. Substitut vitreousnya dengan apa? Biasanya dengan silicone oil. Silicone oil mempunyai massa jenis yang lebih tinggi sehingga dia bisa membuat myopia. Sehingga jangan kaget jika Bapak Ibu nanti kedatangan pasien pasca ablasi retina operasi mempunyai minus yang tinggi. Hati-hati kalau mau mengkoreksi karena ketika silikon oilnya dibuang status refraksinya kembali ke awal. So keep in mind bahwa setiap operasi yang dilakukan di mata bisa merubah status refraksi dan pastikan betul bahwa dia bisa dikoreksi, dia corrected. Bahwa si silikon oil itu tidak akan diambil. Kalau dia akan diambil jangan diganti koreksinya. Next. Yang kedua adalah age-related macular degeneration. Age-related macular degeneration ini adalah degenerasi makula. Makula adalah pusat penglihatan manusia, retina yang paling sentral.
Tadi mungkin belum ada kacamatanya ya. Jadi kalau ada kacamata, contohnya tadi adalah bayangkan di kacamata yang tadi di tengah-tengah persis ada bundaran selebar 1 cm berwarna hitam. Itu adalah age-related macular degeneration. Tentu saja kita tidak bisa melihat bayangan sentralnya. Parah sekali. Di atas 20 derajat visus manusia itu adalah finger counting. Sehingga kalau kita taruh di tengah sini bayang hitam tinggi, visusnya langsung turun dari 6/6 atau Snellen chart langsung jadi finger counting. So what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? So first thing first adalah treat the underlying disease. Kalau dia ada edema makula, sembuhkan edema makulanya dulu, suntik segala macam. Hati-hati, edema makula bisa menyebabkan kelainan refraksi karena makula atau retinanya maju ke depan, sehingga bayangannya akan ditangkap lebih depan daripada seharusnya. Sehingga hati-hati ketika Bapak Ibu sekalian menemukan orang-orang tua yang tiba-tiba status refraksinya plusnya nambah secara tidak diketahui sebabnya. Dia harusnya +3, Pak, kok dikoreksi jadi +5? Harusnya tidak terjadi karena tidak ada pertambahan usia di situ. Kemungkinan makulanya maju. Kalau kemungkinan makulanya maju, tentu saja Bapak Ibu sekalian harus rujuk ke dokter untuk dilakukan pengempesan makula. Next slide. Itu adalah gambar makula yang lihat ini. Ya. Makulanya menebal, sehingga tadi Pak Arif sudah bilang bahwa manusia itu mempunyai axial length atau panjang bola mata sepanjang 23 sampai 25 mm. 1 mili aja maju, dia akan nambah refraksi, kelainan refraksi 3 dioptri bayangkan. Ya, kalau ada penebalan makula sebanyak 1 mili, dia akan menambah 3 dioptri. Jadi dari +3 kok jadi +6, udah disiklop lagi segala macam. Hati-hati, kemungkinan bukan karena usianya bertambah, kemungkinan makulanya maju. Next slide, ini bisa kita kempeskan dengan obat. Yang ketiga, ini yang agak menyedihkan, retinitis pigmentosa. Ini adalah takdir dari Tuhan kepada orangnya. Di mana retinanya ditakdirkan mati pada usia muda, tapi dari perifer dulu. Gejalanya apa? Malam tidak bisa melihat. Kalau Bapak Ibu sekalian ada keluhan pasien-pasien datang yang, Pak, Bu, saya belakangan ini malam-malam selalu kesandung, tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca. Atau pada kondisi penerangan yang gelap dia tidak bisa membaca, kemungkinan ini adalah retinitis pigmentosa. Di onsetnya pada usia sangat muda sekali, 20 tahun, endpointnya adalah dia lama-kelamaan menjadi buta. So, ketika Bapak Ibu menemukan suatu pasien yang seperti ini, first thing adalah diagnose. Kemungkinan kita hanya akan mengembalikan, karena sampai sekarang Tuhan belum memberikan kita treatmentnya. Yang perlu Bapak Ibu bantu adalah kepada pasien ini adalah secara psychological. Karena tentu saja dia perlu dipersiapkan, lebih baik kalau pasien ini dipersiapkan lebih mudah untuk menghadapi kebutaan. Karena kalau kita ngasih, oh nggak apa-apa, nanti dia tidak siap, tiba-tiba dia keterima di sekolah pilot. Dia keterima di TNI, tapi dia punya retinitis pigmentosa, dia hanya punya waktu 10 tahun untuk menjadi buta. Lebih baik dia dipersiapkan untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang nantinya bisa dilakukan dengan low vision. Itu akan lebih baik. Next slide. Ya, clinical persnya adalah dia sangat advance dengan paparan UV. So, ketika Bapak Ibu sekalian menemukan pasien-pasien yang sudah kami diagnosa retinitis pigmentosa, jika kebetulan menemukan pasien itu kembali ke Bapak Ibu sekalian, berilah kacamata yang mempunyai anti UV tentu saja. Tujuannya adalah untuk mengurangi progresivitas. Next slide. Yang keempat, diabetic retinopathy. Dari 200 pasien yang datang ke Polisarjito setiap hari, 100-nya diabetic retinopathy. So ini adalah komplikasi yang hampir selalu terjadi karena diabetes. Matanya ketumpukan gula, matanya ketumpukan kolesterol, matanya ketumpukan banyak hal. Pembuluh darahnya rusak, retinanya ngembang. Dia penglihatannya seperti seperti orang yang bercak-bercak. Jadi kalau misalnya ditutup satu matanya, dia ada poin-poin yang kosong. Poin-poinnya bukan hitam tapi tidak ada, ketiadaan. Jadi bukan dia. Saya ngelihat hitam itu enggak, itu adalah positif ya. Kalau hitam kan ada hitamnya. Tapi dia melihat ketiadaan. Biasanya ngeceknya adalah coba Bapak lihat ke depan.
agak geser ke sini, hilang nggak? Pakai tutup botol merah gini. Warna merahnya hilang nggak di sini? Oh kok ada tempat-tempat yang hilang gitu ya. Tempat-tempat yang hilang itu biasanya adalah tempat-tempat yang mengalami pembengkakan atau perdarahan. Caranya adalah kontrol gula, tidak boleh tidak harus kontrol gula. Kalau enggak dia akan progresif menjadi suatu fibrosis. Retina yang fibrosis kita tidak bisa reverse. Tapi retina yang belum fibrosis dia baru perdarahan, perdarahannya hilang. Bagus. Faktor risikonya adalah diabetes atau insipidus. Next. Ya, bisa sampai ada darah di kamera okuli anteriornya dan terapinya harus kita lakukan laser retina. Sekali lagi masalah yang mungkin timbul yang datang ke Bapak Ibu sekalian adalah perubahan status refraksi. Perhatikan, hati-hati, seseorang yang mengidap diabetes mellitus vitreusnya sangat kental. Sehingga dengan kondisi gula yang tinggi, kemungkinan pasien tersebut mengalami miopisasi. Artinya, hati-hati kalau Bapak Ibu menemukan seseorang yang mempunyai diabetes dan refraksinya berubah-ubah. Bapak Ibu sekalian harus mengkoreksi refraksinya ketika gula darahnya berada 3 bulan di bawah normal, di bawah 200. Kalau pasien ini datang ke Bapak Ibu dengan kondisi gula yang tinggi, pasti akan komplain. Karena kok berubah, tadi minus jadi plus, kok pusing segala macam. Kipimen tanya aja, as simple as gula darahnya sekarang berapa, HbA1c-nya sekarang berapa. Kalau gula darahnya 400, pasti dia tambah minus sekitar setengah sampai 1. Which is kalau kita overkoreksi setengah sampai 1 tentu saja akan ada akomodasi yang tidak diinginkan dan pegal segala macam. Kalau dia sudah tidak punya akomodasi, dia sudah 60 tahun atau pasca operasi katarak, dia akan mengalami presbiopia, jarak dekat, jarak jauh. Sehingga hati-hati sekali mengkoreksi pada diabetes mellitus. Next slide. Central serous chorioretinopathy. Ini tidak rare di zaman sekarang, tidak jarang. Ini adalah suatu pembengkakan retina yang tidak jelas kenapa. Salah satu faktor teorinya adalah karena dia stres. Saya baru dapat, kemarin baru pulang, seorang muda 20 tahun dia lagi kuliah, matanya tiba-tiba tidak bisa melihat. Dari 6/7,5 ke 2/60. Kita cek, makulanya bengkak. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami stres atau orang yang gampang stres. Sehingga dia mengalami penumpukan kortisol yang ada di dalam makulanya. Jika Bapak Ibu sekalian menemukan pasien-pasien seperti ini masih muda, tiba-tiba bisa melihat, nanti kalau Bapak Ibu sudah mempunyai teknik oftalmoskop yang baik, dilihat makulanya, kalau makulanya gembung, jangan dikoreksi, diterapi dulu. Kalau dikoreksi tentu saja hasilnya akan hypermetropia. Hati-hati ya. Next slide. Ya. Sangat baik sekali tadi sudah jelaskan Pak Arief, kalau Bapak Ibu sekalian di klinik punya Amsler grid. Gampang aja, search aja di internet namanya Amsler grid, terus di print aja. Kalau dia tidak bisa melihat gambaran tengahnya, artinya kotak-kotaknya hilang, ya sudah, hilangnya di sebelah mana, suruh aja tuh gambar. Kalau di tengah masalahnya pasti di makula. Kalau, loh kok ini kayak belok-belok, itu juga pasti di makula. Namanya dyschromatopsia. Next. Ya, so 7 dimensi low vision, ini pasti akan datang ke Bapak Ibu semua. We cannot treat just only the refraction. Kita tidak bisa hanya men-treat refraksi. Itu adalah ilmu yang paling gampang, refraksi treat. Tapi tidak selalu menterapi human. Karena human need more than that. Manusia butuh kenyamanan, manusia butuh pemahaman, manusia butuh masa depan, manusia butuh pengertian. Sehingga Bapak Ibu bisa menterapi, tentu saja pertama harus dilakukan adalah terapi maksimum. Tetapi jangan melupakan jiwanya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penyakit yang mungkin tidak bisa kita sembuhkan, tapi kita bisa optimalisasikan. Atau Bapak Ibu ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuh, tetapi kita bersama bisa bekerja sama untuk membuat atau merencanakan masa depan dengan cara yang paling baik, yang menurut Bapak Ibu bisa. Jadi plan it together. Jadi setiap bulan mungkin kontrol, setiap tahun kontrol bagaimana kalau dia mengalami perubahan refraksi, ubah refraksinya. Tapi tentu saja harus dinormalkan dulu apa yang ada di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga mengarahkan kepada bagaimana cara mempelajari Braille sebelum dia buta. Kelihatannya jahat, tapi ini baik. Gitu ya. Next.
Ya, proses penilaian ini pasti sudah tahu ya. Saya tidak bisa mengajari Bapak Ibu karena Bapak Ibu pasti sudah belajar. Proses penilaian performa visual artinya memang harus dicek dulu bahwa tidak ada anatomical failure di situ. Tidak ada sesuatu anatomi yang salah. Tidak ada katarak, tidak ada kelainan kornea, tidak ada kelainan retina yang tidak bisa diobati. Treat as good as possible dulu. Sebaik mungkin dulu baru kita terapi kelainan refraksinya karena itu akan merupakan endpoint yang baik. Next. Ya, jadi konsep perbaikannya ini hanya sebagai catatan saja bahwa sekali lagi terapi kondisi fisiknya dulu. Encourage dia untuk bisa menjalani hidupnya dengan baik. Ayo Bapak Ibu, gulanya dikontrol. Kita ngontrol matanya, Bapak Ibu ngontrol gulanya ya. Kita ngontrol matanya, kacamatanya, Bapak Ibu ngontrol kolesterolnya ya. Kontrol setiap tahun ya, seperti itu. Sampai nanti base corrected visual acuity. Lalu the best way to prevent retina disease adalah to treat retina disease adalah prevention. So tadi faktor risiko yang sudah Bapak Arief berikan, myopia, treat the myopia before it happens atau sebelum itu progres. Kita bisa men-treat myopia dengan memberikan hati-hati koreksi dengan sikloplegik pada anak-anak. Mohon jangan lupa memberikan koreksi dengan sikloplegik karena kalau kita overcorrection, kita punya resiko memberikan dia progresi miopia yang lebih buruk. So treat. Dia akan datang ke Bapak Ibu 6 bulan sekali anak-anak itu. So kita akan perangi bersama progresi miopia. Masalahnya adalah kalau saya miopia, istri saya miopia, bagaimanapun juga anak saya miopia. Saya udah cek, saya sudah berusaha tidak memberikan gadget tapi di usia 4 tahun dia sudah -2. Kebetulan karena kita terapi dengan baik, saya berusaha untuk limit gadget segala macam. Dia tidak progres. Tapi berapa orang yang Bapak Ibunya dokter mata? Kan enggak banyak. Makanya mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan fungsi besar sekali dalam prevention of retinal disease, yaitu we need to halt the myopia. Kita harus men-stop yang namanya myopia booming di Indonesia. Karena ini 10 tahun lagi, dari 40%, Bapak Ibu sekarang lihat di Yogyakarta ya. Yogyakarta itu sudah hampir 70% anak menggunakan kacamata. Untuk saya di Papua hampir 0. Saya menemukan kelainan refraksi. Jadi Jogja ini agak berbahaya karena salah satunya adalah pendidikan sejak dini. Pendidikan yang sejak dini itu sebenarnya tidak baik. Anak-anak itu diciptakan untuk bermain, bukan untuk belajar. 2 tahun, 3 tahun kita masukin PAUD, dia sudah suruh baca. Nah, 2 tahun, 3 tahun kita masukin PAUD, dia sudah tidak terpapar matahari pagi. Karena di dalam kelas, di mana dopamin matahari pagi itu halt myopia. Nah, ini adalah sesuatu yang kontradiktif. Jadi kalau mau cari sekolah untuk PAUD, carilah sekolah yang tidak ada atapnya. Sehingga ada sinar matahari yang bisa menerangi mata-mata anak di usia-usia muda. Next, ini pesannya yang kuning-kuning ya, kalau mungkin di slide nanti yang kuning-kuning. Ya base corrected, ini yang mungkin saya tidak belajar, mungkin Bapak Ibu lebih belajar. Lensa koreksi terbaik, yang standar. Yang kedua ada eccentric viewing spectacles. Jadi kita kasih prisma, kita fokuskan, kalau dia punya kelainan di sentral makula, kita fokuskan di peripheral makulanya. Jadi berikan fokus di sekitar 30-40 derajat di eccentric fixation-nya, di kedua mata. Tetapi tidak boleh membuat pasien ini juling, jadi nanti ukuran prismanya mungkin harus, saya nggak tahu ilmunya, tapi nanti mungkin kita bisa pelajari bersama. Mungkin ini bagus untuk menjadi topik bahasan jika ada pertemuan European selanjutnya, eccentric viewing spectacles. Kebetulan saya tidak mempelajari, tapi saya tahu ini ada. Lalu low vision device, ini juga pasti sudah dipelajari. Kita berikan low vision device. Low vision device ini sangat penting sekali untuk orang-orang yang buta. Jangan kita biarkan orang-orang buta itu hanya sebagai tukang pijat. Dia bisa sangat bekerja dengan low vision device yang tepat, dia bisa sangat bekerja di pekerjaan yang banyak sekali. Tetapi harus kita memberikan low vision device. Mungkin satu saat kita bisa kerjasama memberikan baksos low vision device untuk pasien-pasien yang masih bisa dikoreksi. Karena ini belum di panggung BPJS, sulit. Lalu ada photochromic lens, next slide. Ini eccentric, ini adalah jurnalnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya berikan. Silakan dibaca sendiri karena saya tidak punya pemahamannya, mungkin Bapak Ibu bisa memahami lebih baik. Next slide.
Ya, photochromic lens. Waktu saya belajar di Taiwan, pasien-pasien glaukoma semua diberikan photochromic lens. Setiap pasien mempunyai kenyamanan terhadap filter warna yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa, kita belum tahu. Ada yang cocok dengan filter warna hijau, ada yang cocok dengan filter warna merah, kuning, coklat. Kemungkinan adalah rod dan kon mana yang terserang atau yang mati lebih banyak. Artinya reseptor warna mana yang mati lebih banyak sehingga kita harus kasih filter supaya dia terkompensasi. Nah, boleh nih, karena fotokromik ini sudah banyak dan ini ada ranahnya jenengan, bukan ranah saya. Tentu saja kalau saya merujuk nanti jenengan harus bisa ini. Artinya ini sangat ranahnya jenengan-jenengan semua. Silakan dipelajari, kedepannya mungkin saya dari subdivisi glaukoma akan kerjasama masalah ini. Next slide. Karena ini memperbaiki visus pada yang low vision. Nah ini ada red tint, ada green tint, ada yellow, ada brown. Semuanya sangat tergantung dengan mata manusia, mata pasien. Next slide. So prevention as primary treatment. Sekarang kita tidak hanya menterapi karena terapi sudah telat. Tidak akan memperbaiki masa depan anak-anak kita, masa depan Indonesia. Bagaimana kalau semua anak-anak Indonesia pakai kacamata? Burden sosialnya mungkin, mohon maaf ya, mungkin bagi saya, bagi jenengan semua ini secara ekonomi baik. Tetapi secara sosial ini gak baik. Kalau semua anak Indonesia pakai kacamata, berapa uang yang harus orang tuanya bayarkan untuk kacamatanya? Yang pertama, cegah miopia, cegah diabetes mellitus, cegah resiko trauma. Bapak Ibu sekalian juga boleh memberikan atau menyarankan koar-koar kepada tukang las untuk menggunakan kacamata tint. Karena tukang las itu paling sering kecelipan yang namanya korpal. Yang kedua adalah photoablation, dia kena sinar yang sangat kuat sekali sehingga makulanya terbakar. So berikanlah kalau ada baksos, berikanlah kepada tukang-tukang las itu kacamata yang fotokromik. Itu sangat membantu kehidupan mereka. Next slide. Jadi key point take out-nya apa yang bisa kita pelajari hari ini adalah penyakit retina merupakan penyakit yang menurunkan fungsi visual, kebanyakan irreversible. So sebelum dia irreversible, glaukoma juga prevent it. Yang kedua, penanganan medis dan manajemen refraktif merupakan kombinasi kolaborasi yang penting. Dilihat di sini bahwa kolaborasi kita, tentu saja saya tidak punya, mungkin kalau di Sarjito saya tidak punya waktu untuk mengkoreksi, yakinlah. Pasti saya rujuk ke teman-teman saya yang ada di Sarjito. Lalu rumitnya perbaikan fungsi visual pada penyakit retina memerlukan perhatian yang lebih dan ilmu yang lebih dalam. Ini yang saya minta, saya mohonkan kepada Iropin untuk pelajari lebih dalam bagaimana cara memperbaiki kelainan retina, bagaimana tadi menggunakan filter-filter yang khusus untuk penyakit-penyakit retina tertentu. Kita sama-sama terapi, kita sama-sama teliti masalah ini. Supaya nanti kehidupan manusia bisa kita perbaiki secara lebih baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Krisna Dwi Purnomo Jati SPM. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Siapa? Oke. Terima kasih. Saya Bowo dari Semarang, Dok. Pertanyaan saya kemarin kan kita ada pasien, beliau usia masih muda di 30 tahunan, mengalami ablasi retina karena metastase dari CA mamai. Nah, kemarin kan kita sudah koreksi, beliau kita kasih plus 6 dari visus awal 1/60 dengan plus 6 bisa sampai di 6/15. Pertanyaan kami saat ini kan masih dipasang dengan silikon. Dari dokternya itu silikon belum bisa dilepas karena ternyata di bola matanya ada tumor. Dengan silikon yang masih terpasang terus, itu apakah kedepannya ada resiko lain atau
pasien bisa tidak ada masalah dengan silikon terpasang, hanya menggunakan alat bantu kacamata saja, Dok. Karena harapannya kan dengan silikon dilepas kan visus akan berubah nanti. Ya, terima kasih. Jawab langsung ya. Jadi terima kasih. Plus 6, kita timbul ya. Tadi setelah kita lihat di depan, kok orang bisa jadi plus 6 tiba-tiba begitu ya. Anggap saja di belakang retinanya pasien ini ada tumor yang mendorong retinanya maju. Ya. Sehingga dia akan lebih cepat sampai ke cahaya yang difokuskan lebih cepat sampai. Tentu saja kita bisa berpikir jangan-jangan tumornya berada di sekitar makula begitu ya. Sehingga panjenengan koreksi jadi 6/15. Lalu ada silikon oilnya. Silikon oil itu bisa nggak ditinggal selamanya? Silikon oil akan mengalami emulsifikasi. Bayangin, silikon itu minyak ya. Silikon oil, bukan silikon yang padat, bukan silikon yang bisa ditaruh di hidung itu. Tapi silikon yang masukin ke dalam manusia bentuknya minyak. Sehingga kalau jenengan tahu dulu ada minyak Barco yang kalau kena dingin dia jendel gitu ya. Nah, silikon oil lama-kelamaan seperti minyak Barco yang dingin. Bagaimana kalau minyak Barco yang dingin? Tentu saja visusnya nggak bisa bagus. Ya, kalau dia kontrol ke panjenengan, visusnya turun tapi tidak bisa dikoreksi, artinya silikonnya sudah mengalami pengeruhan. Silikon yang mengalami pengeruhan bisa punya dua implikasi. Yang pertama adalah menurunkan visus. Yang kedua, karena dia berat jenisnya meningkat, dia menyebabkan tekanan intraokular yang meningkat. Sehingga biasanya datang ke saya, biasanya dia mengalami glaukoma. Nah, sehingga akan ada dua tuh penurunan visus. Kalau dia cuma penurunan visus karena emulsifikasi, karena dia menjadi keruh, dibuang nggak masalah. Masalahnya adalah kalau glaukoma, kalau tekanannya tidak bisa terkontrol dengan baik, nervus optikusnya akan mati dan tidak bisa kita reverse penglihatannya. So, kapan harus diperiksakan ke dokter mata? Kalau dia datang ke jenengan, visus turun tidak bisa dikoreksi dengan maksimal. Itu. Ya, terima kasih. Ada lagi sesi pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya Muhammad Arifin dari Jogja. Yang ingin saya tanyakan, adakah tipe khusus yang lebih mudah untuk mengenali bahwa pasien atau konsumen kita itu mengalami kelainan retina? Karena kalau kita bisa cepat untuk mengetahui itu, kita akan bisa merujuk ke dokter yang lebih tahu. Karena harus ngecek dulu kan ya, kelamaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kalau saya sih mungkin ini ada sponsor ya nanti ya. Kalau bisa nanti minta sama sponsornya, itu sponsornya buatin Amsler teleskop. Jadi dia semacam device kecil, saya punya di kantor yang isinya Amsler grid. Jadi nanti pasien suruh melihat gitu, lihat nggak sama nggak kiri atau sama kanan gitu. Kalau itu berbeda, satu dia pasti ada kelainan retina karena Amsler grid itu untuk menilai retina. Kalau yang kedua adalah lihat Amsler gridnya. Kalau misalnya kiri kanan beda, pertama. Yang kedua, di tengah-tengah Amsler grid itu ada titik warna hitam. Kalau titik warna hitamnya tidak terlihat, dia pasti ada kelainan retina. Nah, gampangnya itu. Nanti Bapak, Ibu sekalian coba cari, mungkin di Tokopedia juga ada Amsler yang apa sebutannya. Jadi kalau semacam kotak itu nanti ditempelin ke mata manusia, di mata pasien, disuruh ngeliat ke dalamnya. Nah, itu paling gampang untuk mengetahui kelainan retina. Nanti kalau ada di sini atau dari sponsor ada yang punya, silakan diberitahukan ke rekan-rekan di Europin. Yang kedua adalah visus yang dia tentu saja uncorrected ya. Jadi namanya manusia dia harus 6/6. Kalau dia tidak 6/6 lebih baik kita screening aja. Itu aja dua yang paling gampang. Yang ketiga kalau mau yang agak ribet sedikit, nah kalau kita mau belajar sedikit beli oftalmoskop. Ya, ketika kita beli oftalmoskop, tes paling gampang adalah Bruckner test. Bruckner test itu adalah kita gelapkan ruangan, lalu oftalmoskopnya nggak usah masuk. Oftalmoskopnya dari jauh aja dilihat pantulan cahayanya sama enggak mata kiri sama mata kanan. Kalau pantulan cahaya tidak sama, dia pasti ada kelainan retina, gitu aja. Itu yang paling gampang. Yang keempat yang paling susah dilihat pakai oftalmoskop ada enggak kelainan retina seperti yang saya sudah gambarkan. Pokoknya kalau dia tidak halus, tidak jernih, ada titik-titik misalnya ada bentol-bentolnya atau ada hitam-hitamnya,
itu berarti ada kelainan retina. Itu saja sih. Jadi ada 4 hal itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi untuk pertanyaan. Ya, di belakang. Ya, selamat siang dok. Tadi dokter jelasinnya cukup cepat ya, jadi saya coba ingin memahami terutama terkait masalah 7 dimension of low vision dok. Jadi 7 dimension of low vision itu keterkaitan dengan materi untuk visual optimasi visual pada kelainan retina di sini. Perannya kita sebagai optometris itu kita bisa memaksimalkan di dimensi apa dok? Terima kasih. Kalau nggak kelihatan mungkin saya ada somatik. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian punya andil di semuanya tentu saja ya. Paling tidak adalah prevention. Somatik itu adalah bagaimana kita treat the eye. Berikan best corrected visual acuity, berikan kacamata prisma, berikan photochromic lens. Somatik, the eye. Psychological, berikan dia ketenangan. Tidak apa-apa Pak, visus turun, visus buruk bukan berarti akhir dari sebuah kehidupan. Masih banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana Anda didefine, kita semua bahkan saya juga didefine sebagai seseorang yang tenaga medis yang baik adalah bagaimana kita tidak hanya membantu dia secara fisikal, tetapi juga psychological. Bayangkan pasien datang kepada Anda, Pak ya udah saya bisa cuma ngoreksi kacamata, udah kayak gini aja, memang matanya kayak gini. Dibandingkan dengan Pak ini matanya memang Tuhan berikan tidak bisa baik. Ada tadi tertentu yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Mungkin cobaan Bapak untuk penggugur dosa. Ada nih beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ada kerjaan-kerjaan yang mungkin Bapak bisa lakukan dengan visus rendah ini. Tapi sama-sama kita bisa optimasi visualnya. That's how kita treat the psychological untuk pasien. Spiritual juga, spiritual sama seperti physiological. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang kan bicara dengan bahasa kaum ya. Belum tentu dia punya agama yang baik gitu. Jadi kalau gak punya agama baik, saya gak percaya Tuhan kok. Jadi ngugurin dosa apa dia gak bisa percaya Tuhan. Tapi kalau dia mungkin dia ustadz, Pak Ustadz mungkin ini cobaan dari yang di atas sebagai penggugur dosa segala macam. Atau apapun itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian lebih bisa. Environmental ini adalah lingkungan. Kasih tahu juga bahwa pada kondisi low vision terutama yang dia mengalami kontras yang jelek, kasih tahu ke keluarganya, ini orang bisa ngelihat bagus kalau sinarnya terang. So, pastikan kalau biasanya Bapak Ibu pakai 7 watt, kasih dia di 15 gitu. Jangan-jangan dia bisa baca pakai 15. That's how kita bisa memperbaiki lingkungannya. Lalu sosial. Sosial ini kita agak sulit ya. Karena sosial tentu saja nanti kalau kita terlalu dekat dengan pasien gitu, mungkin kita ajak makan terus jadi gimana gitu. Tapi coba bimbing ini adalah kalau di kita focus group discussion, pertemukan dia dengan orang-orang yang mempunyai keluhan yang sama. Jadi dia bisa, kalau saya juga paham kok perasaan Bapak gitu. Loh Bapak kan gak ngalamin, sok tahu banget. Bandingkan dengan dia, ada 2 orang yang mengalami glaukoma atau ada 10 orang yang mengalami glaukoma saling curhat. Mereka akan bisa share, gini loh kalau aku obat-obatannya aku enaknya ini. Aku kalau malam aku lebih baik gini gitu. Secara sosial dia tahu bahwa dia punya teman. Kalau dia punya teman, dia tahu bisa kontak dia. Oh kok aku sakit ya gitu. Ini tidak akan tenang aja nggak apa-apa. Aku juga pernah kok. Kamu gini-gini aja. Socially kita bisa helps. Culture, hati-hati culture kita yang bilang ini fungsi kita sebagai yang fokus di bidang mata. Culture itu bagaimana lingkungan memandang orang yang punya low vision sama orang buta itu sebagai orang yang disability. Hati-hati, dasar lu orang buta. Jangan sampai nanti anak kecil bilang, orang buta kan masih ada seperti itu. Bagaimana kita mendidik lingkungan, bagaimana kita mendidik pekerjaan, bagaimana kita mendidik bahwa, hey orang buta itu juga punya function.
di masyarakat. Dan dia juga bisa bekerja secara normal jika dia diberikan di tempat yang tepat dengan koreksi visual yang paling baik. Work, nah ini kita harus pelajari. Jika datang kepada Bapak yang visus 1/60, 1/300, kalau Bapak Ibu sekalian punya calon pekerjaan, mungkin dia bisa mengerjakan dengan low vision, misalnya menulis membatik bisa dengan jarak dekat sekali. Bapak Ibu bisa ngasih koreksi, mungkin kasih prisma lensa tinggi ya, kasih plus tinggi supaya ada magnifikasi di situ. Saya rasa dia juga bisa bekerja. So ini sama-sama kita pelajari. Saya juga bukan ahli di bidang ini, tapi kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Krisna Dwi Purnomo Jati SPM sudah memberikan materi tentang optimasi visual pada kelainan retina. Kepada Bapak Roni Alam Islami AMD RO, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menyerahkan tanda cindera mata dari Panitia Seminar Iropin Pengda DIY 2023.